Jamaah haji Indonesia yang wafat, ada yang mendapat asuransi jiwa hingga lebih dari 150 juta rupiah. Begini aturan dan besaran santunan asuransi jamaah haji. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Di balik musibah masih ada berkah. Jamaah haji yang wafat baik di dalam maupun luar negeri, insya Allah dibadal hajikan dan mendapatkan hak tunjangan asuransi bisa lebih dari 150 juta rupiah. Asuransi jamaah haji yang wafat ini tentu diberikan kepada ahli waris keluarganya. Keluarga jamaah haji yang menerima asuransi lebih dari 150 juta rupiah pada 2023 bagi jamaah yang wafat saat di pesawat, baik penerbangan menuju Tanah Suci maupun saat kepulangan ke tanah air. Ada 12 jamaah haji Indonesia yang wafat pada penyelenggaraan haji 2023 saat berada dalam penerbangan. Saat dalam pesawat menuju Tanah Suci, tentu jamaah belum menunaikan ibadah haji. Sedangkan saat pulang, jamaah sudah berhaji. Namun, jamaah yang wafat di penerbangan menuju Saudi atau di asrama haji jelang keberangkatan akan dibadal hajikan oleh petugas PPIH Saudi. Sesuai ketentuan, setiap jamaah yang wafat berhak mendapatkan asuransi extra cover 125 juta rupiah. Secara bertahap, Kementerian Agama menyerahkan asuransi extra cover kepada jamaah haji yang wafat di pesawat. Dari 12 jamaah yang wafat, asuransi extra cover sudah didistribusikan untuk 6 jamaah. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Saiful Mujab menjelaskan, penyerahan asuransi extra cover merupakan implementasi perlindungan pemerintah Indonesia terhadap jamaah haji yang wafat di area tanggung jawab maskapai penerbangan. Menurut Saiful, asuransi extra cover diberikan selain dari asuransi jamaah haji reguler sebesar biaya perjalanan ibadah haji PIPih. Jamaah haji wafat mendapatkan 2 asuransi, kata Saiful saat menyerahkan asuransi extra cover kepada ahli waris jamaah haji di Makassar. Sekretaris Ditjen PHU Ahmad Abdullah menyampaikan, 12 jamaah yang wafat di pesawat berasal dari 1 orang dari Makassar, 2 orang dari Jawa Tengah, dan 3 orang dari Jawa Barat. Abdullah menyerahkan santunan extra cover kepada 3 ahli waris jamaah haji Jawa Barat yang wafat pada saat penerbangan pulang ke tanah air. Masih ada 6 jamaah yang belum diserahkan asuransi extra covernya dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Bangka Belitung. Sesuai perjanjian Kementerian Agama dan Saudi Airlines, jamaah haji yang wafat selama dalam tanggung jawab pihak penerbangan diberikan santunan extra cover 125 juta rupiah, terang Abdullah. Dengan santunan extra cover 125 juta rupiah plus santunan wafat sebesar PIPih yang dibayar per embarkasi, misalnya 55 juta rupiah, jamaah yang wafat di pesawat mendapat santunan
lebih dari 150 juta rupiah. Sementara jamaah yang wafat tidak di pesawat hanya mendapat santunan sebesar bpih yang dibayarkan. Saiful Mujab menyatakan, klaim asuransi sepenuhnya dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU. Persyaratan yang dibutuhkan adalah Certificate of Death dan surat keterangan kematian SKK jamaah wafat yang sudah diverifikasi oleh Siskohat. Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat Kemenak mencatat, ada 846 jamaah haji Indonesia yang wafat pada 2023. Selanjutnya, Ditjen PHU melakukan verifikasi data. Sebagian besar asuransi jamaah haji pada 2023 sudah dicairkan secara bertahap. Keluarga jamaah haji bisa mulai melakukan pengecekan ke rekening saat almarhum atau almarhumah melakukan pelunasan biaya haji. Pencairan langsung ke rekening jamaah wafat yang digunakan saat melakukan pelunasan biaya haji di BPSBP sebelum jemaah berangkat. Banyaknya jamaah haji Indonesia yang wafat pada 2023 mengakibatkan klaim asuransi jiwa jamaah haji melonjak hingga bisa membuat rugi bandar, seperti penjelasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif pada rapat kerja di Komisi 8 DPR. Untuk asuransi, ya, kita tahu bahwa jumlah jamaah yang wafat itu 846 jamaah, ya. Yang sudah dibayar klaim asuransinya 835 jamaah, ya. Nilai rupiah klaim asuransi dalam bentuk rupiah, gitu. Kemudian untuk total premi asuransi yaitu 30 miliar ya 950 juta, tapi kemudian yang harus kita bayarkan 42 miliar. Jadi memang rugi bandar, Pak. Situasinya seperti itu, dan waktu itu kalau jamaah yang wafatnya 600 itu jadi kasir, Pak. Jadi kasir itu terima 330 miliar, bayar 30 miliar. Tapi jumlah jamaah ternyata sampai 800, ya akhirnya besar biaya harus dibayarkan oleh asuransi. Nah, kemudian untuk besarannya itu kan sesuai dengan bpih, jadi setiap jamaah beda-beda. Jadi antara yang dari Jawa Tengah, yang dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, itu berbeda jumlahnya. Keluarga jamaah yang wafat tidak perlu melakukan apa-apa, cukup mengkonfirmasikan ke bank penerima setoran almarhum atau almarhumah apakah dana klaim asuransi sudah ditransfer atau belum. Berikut ketentuan asuransi jiwa dan kecelakaan bagi jamaah haji Indonesia. 1. Jamaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji bpih per embarkasi. 2. Jamaah wafat karena kecelakaan diberikan 2 kali bpih per embarkasi. 3. Jamaah kecelakaan yang mengalami cacat tetap diberikan santunan dengan besaran yang bervariasi antara 2,5% sampai 100% bpih per embarkasi. 4. Pengurusan asuransi dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pihak perusahaan asuransi akan membayar klaim melalui transfer ke rekening jamaah. 5. Asuransi mengcover sejak jamaah masuk asrama embarkasi haji sampai jamaah pulang kembali ke debarkasi haji.
Berapapun besarnya santunan, tidak bisa menutupi rasa kehilangan keluarga terhadap keluarganya yang wafat saat berhaji. Namun, uang santunan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh keluarga dan dapat menambah amalan baik bagi jamaah haji yang wafat. Dari uang santunan, anak ahli waris bisa mendaftar haji.